Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Utawi Studio. Kali ini kita akan membicarakan tentang self-checking dalam icon design. Berawal dari ini pagi studio, kami seperti diingatkan tentang self-checking itu apa dan pentingnya sebagaimana. Kami teringat tentang beberapa pengalaman kami yang hanya karena kurang teliti dalam mendesain icon. Icon kami ditolak oleh marketplace yang menurut kami itu alasannya sangat sepele. Entah itu ada yang kurang ini, ada yang kurang itu. Sehingga kami membuat video ini untuk mewanti-wanti kalian yang ingin melanjutkan karir di icon dan sebagai icon designer, maka silakan simak video ini. Nah, seperti itu. Sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan apa itu self-checking. Self-checking adalah kegiatan mengecek ulang apa yang sudah kita buat sebelum kita berlanjut ke langkah selanjutnya. Nah, jika kita di sini konteksnya adalah icon, maka kita harus mengecek icon-icon tersebut sebelum kita memprosesnya lebih lanjut. Entah itu kita menguploadnya ke marketplace atau kita menyimpannya, mengekspornya, atau bahkan kita entah itu kita mengirimnya ke klien. Nah, seperti itu. Untuk self-checking sendiri, apa saja yang perlu kita pertanyakan? Nah, itu di proses self-checking ini. Berikut ada kira-kira 6 poin yang menurut kami sangat perlu untuk ditanyakan pada diri sendiri sebelum kita memproses icon tersebut ke level atau ke langkah yang selanjutnya. Yang pertama adalah apakah keyword sudah relevan. Nah, seharusnya ini mungkin ada di proses sebelum membuat icon, mungkin ini ada di proses briefnya, tapi sesudah membuat icon pun di self checking ini kita harus memeriksa kembali keyword-keyword di icon kita, apakah itu sudah relevan. Jika kalian ingin menguploadnya di The Noun Project, mungkin kalian bisa mengecek dulu keyword-keyword itu di search barnya The Noun Project apakah akan muncul. Nah, jika mungkin misal self checking sendiri ya, kalian mengecek self checking ini di search barnya The Noun Project. Jika nanti ada atau muncul icon yang setipe dengan icon yang kalian buat, maka keyword tersebut sudah relevan. Nah, begitu pula jika kalian ingin menguploadnya di icon finder, shutterstock atau Flaticon, kalian lebih baik perlu untuk mengecek keyword itu sudah relevan di beberapa marketplace yang kalian tuju itu atau apa belum. Nah, seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua, apakah node icon kalian sudah bersih? Nah, node itu titik-titik itu ya. Jika mungkin kalian membuat icon lingkaran, maka seharusnya ada 4 titik yang membentuk icon tersebut menjadi lingkaran. Nah, apakah sudah bersih? Karena di beberapa kasus ada icon itu, apalagi yang dari proses shape builder atau ketika digabungkan itu ada beberapa node liar yang misal kita lingkaran yang seharusnya ada 4 node, tiba-tiba di sini ada puluhan node liar. Nah, jika ini tidak dibersihkan, maka mungkin
icon kalian nanti akan mendapatkan problem di beberapa marketplace. Contohnya saja di Flaticon. Nah, seperti itu. Maka ini sangat perlu sekali untuk dicek kembali apakah node icon sudah bersih atau belum. Nah, untuk poin yang ketiga, apakah seluruh line sudah di-expand. Nah, ini juga sangat penting karena terkadang saking kita semangatnya mendesain icon dan ingin buru-buru menguploadnya ke marketplace, kita lupa bahwa line yang di icon kita itu belum di-expand. Nah, ini sangat berbahaya karena resikonya icon kalian mungkin bisa saja ditolak oleh marketplace tersebut. Nah, jadi poin ketiga ini juga perlu diperhatikan bahwa sebisa mungkin kalian harus mengeceknya apakah line itu sudah di-expand atau belum. Jika belum, maka langsung saja di-expand. Yang keempat, apakah seluruh icon sudah kohesif. Nah, ini juga penting. Jangan sampai kita saking semangatnya mendesain icon sehingga kita tidak memperhatikan icon set yang kita buat ini kohesif atau enggak. Nah, seperti itu. Pengertian kohesif tentu di icon set tersebut dipandang itu sudah enak. Nah, tidak ada line yang ketebalannya timpang tindih, tidak ada line yang tebal tipisnya atau bentuknya itu menjadikan icon set tersebut tidak enak dipandang. Nah, sebaiknya itu semuanya dicek terlebih dahulu. Untuk yang kelima, jika icon tersebut ingin distorkan ke marketplace, sebaiknya kita memeriksa apakah icon tersebut sudah memenuhi guideline dari marketplace tersebut. Misal marketplace yang sekarang agak terlalu pitchy itu Flaticon misalnya ya, apalagi dengan beberapa problem yang mungkin menurut kalian kecil, tapi problem tersebutlah yang berisiko membuat icon kalian ditolak. Nah, contohnya tadi seperti node yang terlalu banyak, atau mungkin line yang belum di-expand dan lain-lain, atau mungkin icon yang kurang kohesif, warna yang tidak harmonis. Nah, beberapa problem tersebut kalian bisa mengeceknya dan mengsolvingnya sebelum kalian menguploadnya ke marketplace. Dan untuk yang poin terakhir, jika untuk klien, apakah icon yang kalian bikin sudah memenuhi brief dari klien tersebut. Jangan sampai jika di sebuah brief tertulis seperti A dan kalian membuat icon yang tidak ada di brief itu dan membuat icon B. Nah, itu tentu saja tidak matching dengan briefnya. Mungkin itu akan membuat kalian menghadapi revisi yang berturut-turut. Nah, seperti itu. Itu adalah 6 pertanyaan kepada diri sendiri, kepada kalian, kepada kami juga untuk sebagai pengingat sebelum kita membawa icon tersebut ke langkah yang lebih lanjut. Nah, seperti itu. Mengapa self-checking itu sangat penting? Karena ada 3 poin dan ketiga-tiganya adalah meminimalisir kejadian buruk. Nah, kenapa kami bisa berbicara seperti ini dan bahkan mengisi 3 poin tersebut dengan poin yang sama aslinya? Saya ingin cerita. Nah, ini kejadian kami di Drone Project. Pada suatu saat kami ingin mengeksplor style icon baru di line kami, di style line kami.
yang biasanya pada style line itu garisnya tersambung semuanya. Nah, kami di sini ingin mengeksplornya dengan memutus-mutus beberapa garis. Nah, seperti ini kan ada putus, garis putus, garis putus. Dengan tujuan ya mungkin jika ini bisa diterima oleh marketplace, maka itu bisa menjadikan style tersebut sebagai identitas kami. Ternyata kok alhamdulillahnya biasanya di drone project itu kurasinya lebih dari 3 bulan atau bahkan lebih dari 5 bulan atau mungkin hampir setahun juga ada. Nah, alhamdulillahnya ketika kami mengupload ikon coba-coba kami ini, tim kurasinya kesambet dan membuat ikon ini hanya dikurasi dalam kurun waktu 1 hari atau mungkin bahkan 15 menit. Kami sampai terkaget-kaget kok bisa, dan ternyata hasilnya ditolak. Meskipun agak sedikit mangkel, tapi kami juga bersyukur di style kami yang baru ini mendapatkan jatah revisi cepat yang berakhir ikon kami ditolak, sehingga kami tidak membutuhkan waktu yang lama-lama untuk mengetahui kesalahan kami. Bayangkan jika satu icon set ini dikurasi dengan kurun waktu yang normal 4 bulan. Bayangkan kami 4 bulan membuat icon dengan style line putus-putus dan berakhir ditolak. Betapa sia-sianya perjuangan kami untuk membuat icon. Nah, tapi berkat itulah kami tahu bahwa hal tersebut tidak boleh di non-project, sehingga kami bisa memperbaiki kesalahan ini, menyambung line-line yang terputus ini, lalu kemudian kami menguploadnya ulang di drone project. Dan itulah mengapa poin pertama, self checking itu sangat penting untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Nah, seperti itu. Kami juga mempunyai pengalaman yang lain di marketplace yang berbeda. Ini sebetulnya juga pertama kali kami main di Flaticon. Ya memang baru-baru inilah. Kami kurang teliti dalam membaca guideline-nya, sehingga kami mendapatkan pending correction, hampir ke penolakan. Nah, ini di 9 pending correction ini icon kami bermasalah dengan node-nya tadi yang sangat berlebihan. Nah, sebelumnya di marketplace lain seperti Shutterstock, non-project, icon finder atau icon scout mungkin tidak mempermasalahkan tentang node yang berlebihan ini, sehingga ketika kami membawanya ke Flaticon, kami mengira itu juga tidak akan menjadi masalah. Ternyata ketika kami mengupload icon set yang banyak sekali, malah masuk ke pending correction gara-gara node yang kotor ini. Jadi seharusnya kami, atau mungkin sekarang kami lebih memperhatikan tentang node-node ini. Jadi kami mulai membersihkannya, mensimplify-nya di Adobe Illustrator, dan kami menguploadnya ulang ke Flaticon, dan alhamdulillah perlahan mulai diterima kesalahan tersebut. Nah, dan itulah poin kedua mengapa self checking itu sangat penting.
ke poin yang terakhir tadi dengan cerita yang tentu cerita yang baru, kali ini di web icon finder. Kami tidak teliti jika icon finder mengubah kriteria icon solidnya. Nah, jadi di tutorial yang sebelum ini, di video yang sebelum ini, kami menyebut bahwa icon clip atau icon solid itu tidak mempunyai pakem-pakem yang jelas. Nah, jadi ketika resiko ini kami terima, kami tidak membaca guideline terbaru tersebut, sehingga beberapa icon solid kami yang menggunakan metode lama ditolak semuanya. Ini membuat kami merasa agak sia-sia dalam mengerjakan icon solid tersebut, kok malah pada akhirnya ditolak oleh icon finder. Nah, itulah poin ketiga, mengapa self checking itu sangat penting, dan semuanya itu ya bertujuan untuk satu, untuk meminimalisir risiko-risiko buruk yang terjadi di masa yang akan datang. Mari kita callback ke kejadian non project tadi, ya kan? Apabila icon kami tidak mendapatkan hoki dengan review yang sangat singkat, bayangkan kami membuat ratusan, mungkin puluhan icon set dalam kurun 4 bulan dan pada akhirnya kami ditolak, ya kan? Sangat nyesek sekali. Soalnya kejadian tersebut ada dialami oleh teman kami. Di beberapa bulan lalu dia WA kami, dia pemain baru di Drone Project, WA kami, menghubungi kami, ingin dikoreksi seperti itu ikonnya, ini kenapa kok ditolak di Drone Project, padahal semuanya sudah sama, semuanya sudah menurutnya semuanya itu sudah masuk ke kriteria Drone Project. Ternyata apa kesalahannya? Kesalahannya adalah icon tersebut tidak hitam sepenuhnya. Nah, jika hitam adalah kodenya itu 000000, nah mungkin itu ada 000010. Nah, jadi tidak hitam keseluruhannya. Nah, terus dia tampaknya sangat menyesal karena tidak memberlakukan self checking ini. Nah, sekali lagi, mengapa self checking itu sangat penting? Karena itu digunakan untuk meminimalisir kita menghadapi resiko yang berbahaya di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Video ini kami buat untuk menghimbau kalian, para icon designer baru yang ingin berkecimpung di dunia icon design, untuk lebih berhati-hati dalam berkarya, atau setidaknya lakukanlah self checking terlebih dahulu sebelum memperlakukan icon kalian ke langkah yang selanjutnya, entah itu mengirimnya ke marketplace atau mengirimnya ke klien. Nah, seperti itu. Cukup sekian video yang bisa kami sampaikan dan materi-materinya. Mungkin jika ada materi yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Bila kalian menyukai video ini, silakan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.